Selamat datang di Cahya, Cakrawala Parahyangan. Bersama saya Desi, kita akan menggali cerca inspirasi untuk pengembangan diri pribadi maupun komunitas Anda. Jawa Barat memiliki banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat tentu tak luput dari kunjungan para wisatawan. Namun faktanya, kota Bandung sendiri tidak memiliki objek wisata yang spesifik di daerahnya. Sebagai contoh, objek wisata Gunung Tangkuban Perahu berada di Kabupaten Bandung Barat dan objek wisata Kawah Putih berada di Kabupaten Bandung. Berangkat dari fakta tersebut, pemerintah Kota Bandung ingin mengembangkan objek wisata yang otentik di daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung telah meresmikan 8 wilayah kampung wisata kreatif. Pertanyaannya, apakah pembangunan kampung wisata kreatif akan mendorong kegiatan pariwisata di tempat tersebut? Apakah ada keterlibatan masyarakat sekitar untuk ikut ambil bagian mengembangkan wisata yang otentik di wilayahnya? Hal tersebut menjadi fokus utama penelitian yang dipimpin oleh Bapak Daniel Hermawan dan para mahasiswa dari Program Studi Administrasi Bisnis Unpar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menghadirkan 2 narasumber yang terlibat dalam proyek penelitian Kampung Wisata Kreatif. Narasumber pertama kita yaitu Bapak Daniel Hermawan sebagai Ketua Tim Peneliti dan beliau juga sebagai seorang penulis tetap majalah Parahyangan di bidang inovasi ekonomi. Narasumber kedua kita yaitu Aldi sebagai salah satu mahasiswa yang terlibat dalam penelitian tersebut. Selamat datang Pak Daniel dan Aldi, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Pak Daniel, kami mendengar penelitian yang sedang Bapak jalankan saat ini tentang kampung wisata kreatif berbasis pemasaran otentik. Apa sih Pak pemasaran otentik itu dan apa yang melatar belakangi penelitian tersebut? Oke, baik. Terima kasih Mbak Desi buat kesempatannya. Jadi memang pemasaran otentik ini adalah sebuah konsep yang menekankan bahwa pemasaran yang sesungguhnya itu dilakukan oleh sebuah kampung wisata itu memang harus berbasis dari kapabilitas yang dimiliki oleh kampung wisata itu. Ya, jadi sebagai contoh, tadi Mbak Desi di awal sudah menyebutkan ada 8 kampung wisata yang sudah diaktifasi oleh pemerintah Kota Bandung. Yang pertama tentunya ada Braga. Nah, Braga ini terkenal sebagai objek wisata yang berkaitan dengan sejarah. Karena seperti yang kita ketahui, Braga ini juga sebuah lokasi di mana gedung-gedung bersejarah, kemudian juga tempat di mana preanger planter gitu ya, ataupun orang-orang atau saudagar dari perkebunan teh yang ada pada masa penjajahan Belanda itu menghabiskan waktu weekendnya. Dan yang kedua juga ada Kampung Wisata Cigadung ya, di mana Kampung Wisata Cigadung ini dikenal sebagai sentra industri batik pada masa lampau ya. Kemudian kenapa pemerintah Kota Bandung juga mengaktifasi lokasi ini? Karena mereka memiliki potensi lain selain batik, yaitu ada curug atau air terjun kecil di sana. Kemudian juga ada sawah, ada hal-hal ataupun elemen-elemen lain yang setidaknya bisa meningkatkan nilai jual dari kawasan tersebut. Kemudian juga dari lokasi ketiga itu ada Kampung Wisata Cinambo. Nah, di mana Kampung Wisata Cinambo ini dikenal sebagai kampung wisata yang erat kaitannya dengan literasi. Nah, literasi ini berkaitan dengan pengetahuan, kemudian juga pengetahuan lokal yang berkembang di lokasi tersebut, yang sebenarnya sebelum diaktifasi pun itu sudah menjadi identitas dari Cinambo itu sendiri. Kemudian yang berikutnya ada Kampung Wisata Binong Jati, ya tentunya Binong Jati ini sudah sangat dikenal sebagai kampung wisata yang memiliki ciri khas dalam hal kerajinan rajut ataupun produk-produk rajut dan turunannya, sehingga dengan adanya aktivasi kampung wisata ini juga pemerintah ingin mengemas ataupun ingin memperluas fungsi kawasan dari yang awalnya itu tempat pembelian produk rajut, kemudian sekarang juga menjadi tempat untuk berwisata untuk mendapatkan pengalaman yang jauh lebih lengkap. Kemudian juga ada kampung wisata Cigondewah ya. Cigondewah ini juga merupakan kampung wisata yang erat kaitannya dengan sentra penjualan kain, di mana ya ketika orang-orang yang ingin melakukan produksi pakaian umumnya membeli ke sentra industri kain ini di Cigondewah. Nah, sekarang oleh pemerintah coba dikembangkan dari sisi keseniannya, dari sisi kulinernya, dan seterusnya. Kemudian juga ada kampung wisata Cibaduyut ya. Nah, Cibaduyut ini tentu sudah sangat identik kaitannya dengan sepatu ya sejak tahun 1920.
Kemudian kenapa oleh pemerintah itu juga dicoba dikemas menjadi kampung wisata, karena di sana bukan hanya ada tempat produksi sepatu saja, tapi juga ada destinasi wisata seperti Makam Eyang Cibaduyut, di mana Makam Eyang Cibaduyut ini merupakan salah satu pesantren tertua di Kota Bandung. Dan kemudian ada juga kampung wisata Gede Bage. Dan kampung wisata ini adalah kampung wisata yang paling terakhir dideklarasikan oleh pemerintah, di mana dari Gede Bage ini pemerintah mencoba untuk mengemas 4 kelurahan menjadi 4 destinasi wisata yang terintegrasi, seperti misalkan Masjid Al-Jabar, kemudian juga ada Kampung Belekok, kemudian juga ada Stadion GBLA, dan juga ada Danau Retensi yang ada di Gede Bage. Dan ada satu kampung wisata lagi yang belum disebutkan, yaitu kampung wisata Pasir Kunci ya, di mana kampung wisata Pasir Kunci ini merupakan kampung wisata yang identik dengan kaulinan barudak, yaitu di sana ada kerajinan benjang, kemudian juga ada pelestarian dari permainan tradisional yang ada di Jawa Barat. Nah, itu lahirnya dari wilayah Ujung Berung. Nah, itu kurang lebih Mbak Desi gambaran umum dari otentifikasi gitu ya, atau otentisitas dari setiap kampung wisata yang ada di Kota Bandung. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Kalau selama penelitian dilaksanakan Pak, yang menarik tuh yang Bapak temui itu apa aja Pak? Oke ya, jadi memang ketika berbicara tentang penelitian, ya desain penelitian itu kan di awal mungkin ideal ya semuanya ya, bahwa kurang lebih kampung wisata itu diharapkan bisa mendorong aktivasi ekonomi lokal yang ada di masyarakat setempat. Tapi dalam kenyataannya, ketika kami melakukan wawancara dan studi lapangan, memang persoalan utama yang ada di setiap kampung wisata adalah tentang komunitasnya itu sendiri. Bagaimana komunitas itu belum memiliki rasa sense of belonging. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena selama ini proses aktivasi kampung wisata yang dilakukan di Kota Bandung umumnya itu melakukan proses secara top down ataupun dari pemerintah ke masyarakat, sehingga ketika pemerintah memiliki program pada tahun sekian untuk mengaktifasi, pemerintah belum mensosialisasikan secara mendalam dulu tentang program-program yang akan dilaksanakan dan apa benefitnya untuk masyarakat, sehingga ketika masyarakat sudah diaktifasi kampung wisatanya, pada umumnya memiliki kebingungan ataupun memiliki simpang siur ya, ataupun tanda tanya, sebenarnya kampung wisata ini tuh apa sih sebenarnya. Nah, sehingga internalisasi nilai dari komunitas yang bernama kelompok sadar wisata ataupun Pokdarwis yang ada di setiap kampung wisata tersebut bisa jadi salah satu hal yang ditemukan itu memiliki kendala. Kemudian kendala lain itu dari sisi infrastruktur. Karena kampung wisata ini perencanaannya berbeda dibandingkan dengan negara-negara maju gitu ya, seperti di Inggris misalkan ada yang namanya cultural quarter gitu ya, ataupun destinasi wisata yang memang sudah disetting dari zaman kerajaan, itu memang menjadi pusat kebudayaan di sana. Nah, bedanya itu dengan di Bandung khususnya, pemerintah itu justru baru mendeklarasikan sesuatu ketika tempat tersebut sudah memiliki identitas yang identik, sehingga masyarakat yang ada di dalam destinasi tersebut umumnya bersifat individualistik pendekatannya, dan umumnya juga sulit dirangkul oleh komunitas ataupun pemerintah. Bagaimana nih Pak nantinya penelitian ini tuh bisa berdampak sampai ke masyarakat? Oke, ya jadi tentu penelitian ini bersifat multitahun ketika diajukan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Republik Indonesia, dan juga memang harapan untuk di tahun pertama penelitian ini bisa menghasilkan sebuah kajian tentang persoalan yang dihadapi oleh kampung wisata yang ada di Kota Bandung, sehingga kita bisa mengetahui pola interaksi organik yang terjadi di antara komunitas maupun di entitas pemerintah yang mendeklarasikan kampung wisata ini. Kemudian harapannya untuk tahun kedua kami juga akan menyusun sebuah instrumen yang bernama policy brief. Tentu itu juga dilakukan melalui serangkaian focus group discussion ataupun diskusi kelompok terfokus, sehingga komponen masyarakat yang terlibat di setiap kampung wisata ini juga bisa memberikan aspirasi tentang temuan penelitian ini. Apakah itu memang sesuai dengan
temuan yang kita peroleh di tahun pertama, yaitu di tahun 2023, dan juga mereka bisa memberikan masukan ataupun solusi terkait pengembangan kampung wisata yang bersifat otentik, yang memang organik berasal dari komunitas mereka itu sendiri. Itu mungkin Mbak Desi. Oke. Selama penelitian berlangsung nih, pasti kan Pak Daniel, terus Aldi itu menemui berbagai banyak macam tantangan gitu ya. Boleh ceritain nggak nih apa aja tantangan yang dihadapi gitu, dimulai dari Pak Daniel dulu mungkin? Oke, ya jadi tentu tantangan yang dihadapi ketika kami berkunjung ke sebuah kampung wisata ataupun mengeksplorasi masalah yang ada di kampung wisata adalah tentu dari sisi narasumber. Bagaimana narasumber ini juga ketersediaan waktunya sangat bervariasi, ada yang available pada saat pagi, ada yang available pada saat siang, sore, dan seterusnya, sehingga kami juga harus mencocokkan jadwal dengan kesibukan yang kami miliki. Kemudian yang kedua juga dari sisi keterbukaan dari narasumber itu sendiri, karena yang kedua ini berkaitan dengan kejujuran, karena ada beberapa hal yang bersifat masalah domestik yang ada di kampung wisata tersebut, kemudian narasumber itu juga cenderung takut untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya, sehingga dari gestur ataupun dari body language, dari bahasa tubuh yang diberikan oleh narasumber tersebut mencerminkan ada informasi yang kurang tepat ketika disampaikan. Kemudian tantangan ketiga tentunya dari sisi aksesibilitas, karena kampung wisata ini letaknya umumnya di jalan yang sifatnya relatif kecil, sehingga ketika kami menuju ke destinasi tersebut, ya terkadang kami juga mendapatkan kemacetan ya, ataupun juga kesulitan untuk menuju ke tempat tersebut dalam waktu yang telah ditetapkan. Kalau dari saya mungkin seperti itu. Mbak Kalau Desi. dari Aldi gimana? Kalau dari saya sendiri mungkin keterbatasan bahasa ya, mungkin dari teman-teman yang terutama yang ada di menjadi PIC di wilayah-wilayah kampung wisata kreatif itu. Jadi mungkin salah satu contohnya ada di Cigondewa, di mana Cigondewa ini masih kental sama kesenian-keseniannya, dan juga terutama bahasa Sundanya juga masih ada bahasa Sunda halus, dan juga yang mungkin teman-teman yang di luar daerah Kota Bandung atau luar daerah Jawa Barat tidak mengerti mungkin. Jadi mungkin keterbatasannya juga dari segi bentuk kata Bapak Daniel aksesibilitas. Jadi memang untuk menuju ke kampung wisata kreatif ini hanya bisa mungkin menggunakan kendaraan motor gitu. Jadi roda dua gitu. Itu dari kita. Oke, kita juga mau dengar nih pengalaman Aldi belajar sekaligus praktek lapangan di sana. Apa aja sih manfaat yang kamu dapatkan gitu, baik secara akademis, secara tim maupun secara pribadi gitu, pengalaman kamu kemarin? Pengalaman, tetap banyak sekali sih mungkin dengan Bapak Daniel ini ya, sudah beberapa bulan saya dengan Bapak Daniel, terutama secara akademis mungkin tentang pengelolaan organisasi mungkin ya, di mana sosial marketing, kembali ke sosial marketing, bagaimana mungkin menarik gitu orang-orang yang terutama ada di wilayah tersebut untuk mengikut ke organisasi terutama di Pok Darwis gitu. Nah mungkin dari sini juga saya belajar bahwa seseorang atau individu ini memiliki keinginan sendiri atau keinginan atau egoisme sendiri gitu untuk mencapai tujuan. Namun bagaimana sih dari keinginan diri sendiri ini, tujuan diri sendiri ini bisa mencapai ke tujuan bersama gitu. Jadi di situ saya belajar bagaimana menyatukan kepentingan bersama dengan tujuan dari diri sendiri itu sendiri. Mungkin dari akademisnya itu, terus juga dari peran atau kolaborasi dari Pentahelix ya, dari akademis, dari para badan usaha dan juga pemerintah dan lain-lain, kelima yang itu sangat mungkin bisa sangat berarti untuk memajukan wilayah-wilayah yang terutama ada di Kota Bandung ini. Jadi untuk secara akademis seperti itu. Dan juga secara pribadi saya sendiri mungkin melatih untuk mengasah interpersonal skill, soft skill saya. Jadi dari segi memimpin, dari segi manajemen waktu, dari segi bagaimana mungkin mengobservasi ketika melakukan wawancara, itu mungkin sangat-sangat berarti ketika saya bersama Bapak Daniel turun langsung terjun kepada masyarakat, bagaimana kita memperoleh data dan juga bagaimana kita mencocokkan apakah data tersebut cocok atau tidak, seperti itu. Jadi pengalaman yang berharga banget. Berharga ya? banget mungkin. Oke. Sebagai penutup nih, kira-kira ada nggak pesan yang ingin Pak Daniel dan Aldi sampaikan gitu buat kita semua? Boleh dari Pak Daniel dulu? Oke, ya. Jadi buat para sahabat Cahya semua ya, tentu yang namanya sebuah penelitian yang baik itu adalah penelitian yang bukan hanya membuktikan satu hipotesis ataupun membuktikan satu teori tertentu, tapi juga lebih besar lagi berdampak bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya.
Nah, harapannya dari penelitian ini tentunya juga dalam hal ini pemerintah sebagai regulator dari kampung wisata di Kota Bandung yang diwujud nyatakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung bisa memperoleh insight dari sisi grassroots ya, ataupun dari akar rumput, dari bottom up. Bagaimana bahwa sebuah pengembangan kampung wisata yang baik itu tentu inisiatifnya harus berasal dari masyarakat. Dan tentunya untuk mendapatkan formula itu kami melakukan riset ini tentunya gitu ya, sehingga nantinya juga bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga untuk pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Kemudian yang kedua tentunya juga keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan riset. Ini juga menurut saya pribadi sangat penting karena tentu Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa ketika mahasiswa bisa terlibat dalam kegiatan riset dosen, sehingga bukan hanya pengalaman secara teoritis yang diperoleh di kelas, tetapi juga bisa memperoleh insight ataupun ilmu-ilmu lapangan yang mungkin tidak selalu sesuai dengan teori ya, tapi juga bisa memberikan pengalaman ataupun experience ketika melakukan riset, bahwa selalu ada ketidakidealan dalam melakukan riset, dan bagaimana cara kita mengatasi ketidakidealan itu juga harapannya bisa bermanfaat buat Rinaldi dan teman-teman ya yang ada di riset ini. Oke, kalau untuk Aldi sendiri gimana? Ya, dari saya sendiri, untuk teman-teman yang menonton dan juga yang di sini, mungkin untuk lebih sering ikut serta membangun wilayahnya sendiri, walaupun itu peran kecil. Kenapa? Karena dari penelitian yang saya sudah lakukan dengan teman-teman dan juga Bapak Daniel, untuk kelompok-kelompok yang membangun atau mengikut serta dalam membangun wilayah kampung wisata kreatif ini, banyaknya dari eksternal. Jadi bukan orang asli sana yang memang ingin membangun wilayahnya sendiri. Kenapa? Karena mungkin itu bisa menjadi salah satu wilayah yang ada di kampung wisata kreatif ini menjadi lebih maju dan autentik dengan dibangun oleh orang-orang yang ada di wilayahnya itu sendiri. Terutama juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang menempuh mungkin ya sekarang semester akhir atau semester awal, mungkin itu lebih sering juga ikut serta walaupun peran kecil untuk membangun wilayahnya sendiri. Kenapa? Karena sangat disayangkan gitu. Kalian menimba ilmu hanya untuk diri sendiri, bukan untuk kepentingan bersama atau yang lain. Walaupun itu sebenarnya untuk kembali lagi ke diri kita sendiri. Baik para pemirsa, ini adalah salah satu kontribusi Unpar untuk masyarakat dalam bentuk penelitian. Semoga penelitian ini dapat membawa manfaat yang besar untuk masyarakat. Sebagai penulis tetap, Pak Daniel telah meluangkan banyak pemikiran dalam majalah Parahyangan. Majalah Parahyangan merupakan media bagi Unpar untuk berbagi kepada masyarakat. Semua akademisi di Unpar memiliki kesempatan yang sama untuk berbagi ide melalui majalah ini. Para pemirsa yang berminat untuk membaca majalah Parahyangan dapat mengaksesnya melalui link di bawah ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Pak Daniel dan Aldi untuk waktu yang diberikan. Terima kasih Mbak Desi dan Unpar Press untuk kesempatan podcast pada hari ini. Semoga penelitiannya dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Saya Desi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Cahya selanjutnya.